بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Nah, disebutkan oleh syarih faslun wa syaraitu wujubil jum'ah sab'atun asya' al-islam wal bulugh wal aql. Hadhihi syurut aidan li ghairil jum'ah min as-salawat wal hurriyah wal dhukuriyah was siya wal istitan fala tajibul jum'ah ala kafirin al asli was-sabi wa majnun warraqiq wa untha wa maridun wa nahu wa musafirun. Ketika disebutkan syarat Jumat itu ada 7 perkara, maka dikeluarkan dari 7 perkara tersebut orang kafir. Orang kafir tidak ada keharusan bagi mereka Jumat. Dan ketika dia menegakkan Jumat, ya, dalam keadaan kafirnya, maka salat Jumatnya tidak sah. Nah, setelah dia melakukan salat Jumat dalam keadaan kekafirannya, kemudian dia masuk Islam, apakah wajib bagi dia untuk kembali salat zuhur ataukah tidak? As-su'al. Kami soal. Al-kafir atal jum'ah wa shallal jum'ah wa ba'da salah aslam. Ba'da salatil jum'ah aslama. Hal ya'udu salatu dhuhra fi waqtul jum'ah aw yakfi ma qad sala min salatil jum'ah? Fahimtum soal? Orang kafir yang dia salat dalam keadaan kekafirannya, salat Jumat. Selesai Jumat dia masuk Islam. Apakah dia harus kembali melakukan salat zuhur ataukah sudah mencukupi dari Jumat yang telah dia lakukan? Nah, cukup belum? Nah, belum mencukupi. Ya, wajib bagi dia salat zuhur. Kalau seandainya misalkan masih ada Jumat yang kedua di sebuah masjid yang diakhirkan Jumat misalkan, maka dia wajib untuk menghadiri salat Jumat, karena salat Jumat yang dilakukan dalam keadaan kafir itu tidak sah. Paham? Baik. Kemudian dikeluarkan juga sobi, anak kecil. Anak kecil tidak ada keharusan bagi dia apa? Jumat. Wa majnun, begitu juga orang gila. Ya. Ketika si gila dia salat Jumat dalam keadaan kegilaannya, kemudian dia sehat, sembuh, dan waktu zuhur masih tersisa, maka wajib bagi dia untuk salat zuhur ketika itu, karena Jumat yang dilakukan dalam keadaan gila tidak sah. Warraqiq, raqiq apa? Budak. Budak tidak ada kewajiban bagi dia salat Jumat. Wa untha, perempuan juga tidak ada kewajiban baginya salat Jumat. Iya. Wa maridun, orang yang sakit, yang dia memiliki masyaqqah untuk berangkat salat Jumat, juga tidak ada kewajiban bagi dia Jumat. Wa musafirun, begitu juga musafir, tidak ada kewajiban bagi musafir untuk salat Jumat.
Namun ketika mereka tidak melaksanakan salat Jumat, bukan berarti tidak salat. Tetapi mereka apa? Salat zuhur 4 rakaat. Kalau dia musafir cukup dia salat 2 rakaat. Iya. Kemudian kata syarih, wa syaraitu sihhah fi'luha thalatha. Syarat sahnya perbuatan Jumat itu ada 3. Apa saja tadi yang kita sebutkan? Abbas. Apa saja syarat Jumat tadi yang disebutkan? Apa? Di kota. Taib ayakunal mistara fi qarya. Aywa. Al-istitan. Penduduk asli. 40 orang. Atau apa? 40 orang. Kemudian ketiga. Taib masih ada waktu Jumat. 3 hal ya. Al-awwal darul iqamah allati yastatawnuha al-adad al-majmu'unan sawan fi dhalik al-mudun wal qura allati tattakhidhu watanan ghairul musannif wa abar musannif an dhalik biqawli an takuna al-baladu misran kanat aw bilad qaryatan. Syarat sahnya perbuatan Jumat yang pertama darul iqamah. Tempat salat Jumat tersebutlah tempat kota ataukah desa, bukan tempat yang berpindah-pindah. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin, ada 40 orang misalnya, dia berjalan ke gunung, kemudian ketika tegak Jumat dia salat Jumat. Faham? Tidak. Tapi salat Jumat itulah tempat yang memang manusia tinggal di situ. Di kota ataukah di desa. Yastatawnuha al-adul mujmi'un, yaitu tempat yang dimana jumlah berkumpul di situ manusia. Apakah itu bentuknya kota ataukah bentuknya desa? Demikian yang disebutkan oleh Abi Suja rahimahullah di dalam matan beliau ini. Ats-tsani ayyakuna al-adadu, adatnya itu fi jamaatil jum'ah arba'ina rajulan min ahlil jumu'ah. Ya, jumlahnya itu ada 40 orang laki-laki dari ahli Jumat. Siapa aja ahli Jumat? Al-Dzukuriyah, Al-Hurriyah. Ya. Kemudian apa? Al-Istitan dan seterusnya. Itu namanya ahli al-Jumu'ah. Al-mukallifuna adz-dzukur wal ihral al-mustawtinun bihaits li yad'anun amma stawtanuhu syatta wala sayfa ila lil hajah. Nah, yang disebut sebagai al-jum'ah mereka orang-orang yang terbebani syariat. Dari kalangan laki-laki, orang yang merdeka dan orang yang menetap di sebuah tempat tersebut. Dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang tinggal hanya di musim dingin saja ataukah di musim panas. Ya, dengan hajat-hajatnya mereka. Wa tsalits al-waqt. Yang ketiga masuknya waktu. Wa waqtu zuhur. Waktu Jumat itu adalah waktu salat zuhur. Fayashtaritu an taqatul jum'ah fi waqti faladaka anha bi an lam yabqa minhum la ma yasi alladhi la budda minhu fiha min khutbatayh wa rak'atayh suliyat dhuhra. Baik, perhatikan baik-baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jumlah orang yang melakukan salatul Jum'ah, dalil 40 orang sudah kita sebutkan dalilnya. Yaitu di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan manusia pada waktu itu 40 orang. Ya. Dan ini dijadikan dalil dari kalangan Syafi'iyah bahwasanya salatul Jum'ah itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama tidak disyaratkan 40 orang. Ya, selama ada 3 orang jamaah
yang hadir dalam sholat Jumu'ah tersebut, maka sudah mencukupi. Nah, kita kembali kepada waktu tadi. Kalau seandainya waktunya sudah sangat sempit, dan kalau seandainya dia melakukan sholatul Jum'ah, tidak akan cukup waktu untuk berkhutbah, dan juga tidak cukup waktu untuk sholat 2 rakaat, maka di sini disebutkan dia tidak perlu sholat Jumat, tetapi dia sholat duhur. Paham? Sholat Jumat kan waktu duhur. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, diakhirkanlah sholat Jumat. Misalnya terjadi gempa yang begitu dahsyat, meninggal banyak dan jenazah. Nah, orang-orang kan lagi dalam keadaan linglung, dalam keadaan menyelamatkan diri dan sebagainya. Kita anggap waktu zuhur itu adalah awal masuk waktu salat asar, batas akhir waktu zuhur sebagaimana sudah kita bahas. Sekarang kita zuhur asar jam 4 kurang 10 menit. Iya, kurang lebih. Nah, ketika masuk waktu asar, maka berakhirlah waktu zuhur. Iya. Ketika terjadi gempa misalnya, kemudian jam setengah 4 atau jam 3 lewat 35 menit. Ada berapa sisa salat zuhur di sini waktunya? Sisa berapa? Sisa 15-an menit. Dikhawatirkan kalau seandainya dia ada khutbah, karena syarat sah Jumat ada khutbah, akan kita bahas. Akan lewat dan habis waktu Jumat tersebut, maka dia apa? Salat zuhur. Karena salat zuhur enggak perlu apa? Enggak perlu khutbah. Tapi kalau seandainya dia hanya salat 2 rakaat saja, tanpa ada khutbah, ini tidak dianggap salat Jumat. Karena syarat sahnya Jumat adanya khutbah. Sebagaimana akan kita jelaskan di sini. Paham di sini? Jadi 3 syarat wajibnya Jumat ketika negeri atau tempat yang dilakukan salat Jumat adalah kota dan desa. Alal qaul Syafi'iyah, orang yang mereka melakukan perjalanan di dalam satu bus misalnya, kemudian di tengah hutan dia berhenti, dia piknik, dia buat sendiri Jumat, ini tidak masuk syarat dalam mazhab Syafi'iyah. Enggak boleh dia salat Jumat di situ. Karena bukan tempat tinggal, bukan pemukiman. Tapi disyaratkan tegaknya salat Jumat adalah pemukiman. Dan jumlahnya ada 40 orang yang dia adalah penduduk negeri tersebut. Nah, orang musafir yang datang salat di situ dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak dihitung, tidak dianggap. Paham? Seperti yang kita jelaskan waktu yang lalu, kalau seandainya misalnya ada 30 orang mautinin, penduduk setempat salat Jumat, kemudian datang 20 orang musafirin ikut salat Jumat, mazhab Syafi'iyah sah enggak Jumatnya? Tidak sah. Nah, ketika tidak sah Jumat, maka wajib mengulangi salat zuhur. Innal qaul Syafi'iyah. Karena mereka mensyaratkan 40 orang. Iya. Dan ketiga, saya ulangi ya, ini mengulangi kembali. Masuknya waktu. Ya, ini merupakan syarat dilakukannya salat Jumat. Namun ketika dikhawatirkan waktu Jumat sudah habis, ya, atau sudah mendekati habis yang tidak mencukupi dari waktu tersebut untuk dia berkhutbah dengan 2 khutbah dan 2 rakaat dari salat tersebut, maka tidak perlu dia melakukan salat Jumat, tapi dia cukup melakukan salat zuhur. Iya. Nah, pengakhiran salat Jumat ini tergantung apa alasannya. Kalau tanpa alasan syar'i dia mengakhirkan salat Jumat, maka mereka berdosa. Tapi kalau seandainya ada uzur syar'i seperti yang saya sebutkan tadi, terjadi gempa sehingga orang-orang sibuk untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan hartanya dan yang semisalnya, yang kemudian mereka tidak mampu menegakkan Jumat kecuali 15 menit sebelum waktunya salat asar. Maka dalam kondisi seperti ini mereka tidak perlu salat Jumat tapi cukup salat zuhur. Bisa difahami? Jelas ya? Ini 3 syarat wajibnya dilakukan salat Jumat. Ya, berarti dalam mazhab Syafi'iyah kalau seandainya jamaahnya itu hanya
10 orang sah nggak Jumatnya? Di Mahat ini, orang yang tinggal di tempat sini, yang tinggal di sini, yang mau tinin di tempat ini berapa orang? Nggak sampai 40 orang. Ya, paling ada 15 orang atau 20 orang. Alam madzhab Syafi'iyah, antum tidak dianggap mau tinin. Antum di sini orang yang datang, antum kan pergi. Antum mendatang, bukan mau tinin. Alam madzhab Syafi'iyah. Maka ya, ketika ditegakkan Jumat misalnya di masjid kita, alal qaul Syafi'iyah sah atau tidak sah? Tidak sah, karena tidak sampai 40 orang. Ya, antum tidak dianggap orang yang sahnya Jumat karena antum bukan mau tinin. Ini alal qaul Syafi'iyah. Mafhum di sini ya? Baik. Apa dalilnya mereka? Mereka punya dalil, jangan sangka tidak punya dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak perjalanan safar. Dan tidak pernah ternukilkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau apa? Menegakkan Jumat dalam keadaan safar beliau. Sehingga ini jadi dalil dalam mazhab Syafi'iyah, syarat dari orang yang sahnya Jumat adalah apa? Al-mautin, penduduk setempat. Faham ya? Baik, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin. Antum merajaah, saya tanya besok pada pertemuan yang akan datang. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.